Dalam suatu acara mata kuliah, ada seorang profesor yang melambaikan uang senilai $1.000. Jadi uang itu $100, ada 10 yang dirangkai menjadi satu. Lalu dia berkata, siapa yang menginginkan uang $1.000 ini? Itu masih rapih, terikat jadi satu. Dan semua mahasiswanya mengangkat tangan. Pasti semua mau. Kemudian profesor ini mulai mengkuel-kuel, apa itu bahasanya ya? Membuat lecek setiap mata uang $100. Jadi dilecekin gitu, saudara. Kemudian setelah digulung-gulung dia berkata, siapa yang masih menginginkan $1.000 ini? Semua tangan masih terangkat. Kemudian dia mulai menaruh di bawah uang-uang itu, kemudian mulai menginjak-injaknya. Ya, sepatunya mungkin baru berjalan menginjak kotoran kah atau apa, pokoknya dia injak-injak semua uang itu. Lalu dia berkata, apakah masih ada yang mau $1.000 ini? Semua tangan masih terangkat. Kenapa? Karena nilai uang $1.000 itu sangat tinggi. Kalau dirupiahkan sekitar 16 juta lebih. Ya tentu saja walaupun kotor, dekil, lecek, sudah diinjak-injak, tetap saja mereka semua menginginkan uang itu. Karena mereka pikir nanti mereka bisa bersihkan lagi. Lalu profesor ini berkata, kenapa? Bukankah sudah tidak ada nilainya lagi uang ini? Karena sudah kotor, sudah lecek, sudah saya injak-injak. Tapi mereka bilang, kami masih bisa ambil. Kami bersihkan. Tentunya uang dolar itu gak akan dibersihkan sembarangan. Mereka akan mempersiapkan mungkin air hangat ya. Dikasih sabun, kemudian mereka mulai meratakan, setelah itu dibersihkan, habis itu dikeringkan, dijemur. Nah ini jemur uang ya saudara. Money laundry, cuci uang. Kemudian dikeringkan, dirapihkan. Mereka akan mengambil helai kain, lalu mengalas dan menutupi uang dolar itu, lalu disetrika. Pasti jadi kinclong lagi. Demikianlah nilai keselamatan bagi kita. Nilainya berharga, nilainya sangat mahal, nilainya kekal. Tidak akan berubah meskipun ada banyak orang menolak, meskipun ada banyak orang mengabaikan, meskipun ada banyak orang tidak menganggap pengorbanan Kristus, meskipun ada banyak orang mengatakan tidak mungkin keselamatan hanya di dalam Kristus. Tetapi nilai keselamatan itu tidak pernah berubah. Dia bernilai kekal. Harganya mahal. Sesuai 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Nilainya melebihi emas dan perak. Nilainya melebihi barang-barang fana dunia. Karena firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu kamu sudah ditebus. Bukan saja dari dosa, tetapi dari cara hidup sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi, filsafat-filsafat kosong yang menawan engkau, yang membuat cara hidupmu tidak berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Dari situlah Tuhan menebus saya dan saudara. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercela. Kepastian keselamatan itu sudah kita miliki. Nilainya tidak akan berubah sekalipun saudara berubah setia.
Nilainya tidak akan berubah sekalipun kau menganggap enteng keselamatan itu. Tapi malam ini, ketika kita diingatkan untuk mengokohkan kepastian keselamatan, sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang membawa keselamatan kecuali di dalam nama siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada keselamatan di luar Kristus sesuai dengan pernyataannya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Ketika engkau memilih Tuhan, engkau tahu engkau memilih kebenaran. Engkau memilih jalan itu. Yesus bukan salah satu jalan. Ada orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Kita mungkin juga berpikir ada banyak jalan menjadi orang kaya. Ada banyak jalan hidup diberkati. Tetapi satu-satunya jalan menuju kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan Bapa kita hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi waktu engkau memilih Yesus, merespon keselamatan itu, maka itu berarti engkau ada di jalan itu. Dan kau membiarkan dia menuntun jalan-jalanmu. Engkau harus mengubah jalan-jalanmu, rancangan-rancanganmu, apa yang ada di pikiranmu, ada yang di hatimu, jalan hidupmu harus kau rubah supaya engkau berjalan bersama dia jalan itu. Ketika engkau merespon keselamatan itu sebagai sesuatu yang pasti dan tidak bisa direbut dari kita, berarti engkau harus hidup dalam kebenaran. Sama seperti uang dolar itu. Kita dulu terinjak-injak, kita dulu hidup dalam dosa, kita dulu diperhamba, kita kotor, kita mungkin hanya secari kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita mulai membersihkan diri kita, sabun yang dikasih adalah darah anak domba Allah. Menguduskan, membersihkan, lalu kemudian kita mulai dibentuk, dirapihkan. Kita akan menghadapi proses penjemuran, kita menghadapi proses pengeringan, kita menghadapi proses-proses untuk memperbaiki cacat-cacat karakter kita. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa tidak kita hanya dapatkan melalui firman-Nya. Sesuai Yohanes 17 ayat 17. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa untuk saya dan saudara. Dia berseru kepada Bapa, kuduskanlah mereka yang kau berikan kepadaku dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itulah yang menguduskan saya dan saudara. Kebenaran itulah yang membenarkan kita di hadapan Bapa. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita ingat peristiwa Kejadian pasal 3. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Mereka sadar akan ketelanjangan, lalu mengambil daun pohon ara. Mereka buat pakaian untuk menelanjang, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Inilah sifat dosa. Manusia seringkali tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Betapa sulitnya kita mencari manusia yang mau mengakui dan bertanggung jawab atas dosanya. Biasanya ketika mereka menyadari ketelanjangan, mereka mulai mencari kebenaran diri sendiri untuk mencari pembenaran, menutupi ketelanjangan, menutupi kesalahan, cari pembenaran. Daun ara bicara kebenaran-kebenaran manusia.
untuk membenarkan diri sendiri, untuk membela diri sendiri. Saudara, tidak ada yang bisa menutupi kesalahan kita. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan sering memohon? Dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang menyembunyikan dosanya tidak diampuni. Tapi mereka yang mengakui, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi waktu engkau datang pada Tuhan dan mengakui, Tuhan, aku telah berdosa terhadap Engkau, ampuni aku. Itu berarti waktu engkau berseru, Tuhan aku mohon pengampunan-Mu, berarti engkau sedang menyediakan dirimu untuk diperbaiki. Engkau tidak menutupinya di hadapan Tuhan. Engkau rela Tuhan bentuk. Sebab setiap dosa ada konsekuensinya.